sekarang tuh sepi sekali. Nggak ada. Sampai sore nggak ngidul loh Dek nanti ini. Nggak ada pendatang. Ini kan nggak ada orang belanja ke sini. Banyak yang libur. Kalau dulu sebelum pandemi pendapatannya sehari bisa berapa, Bu? Kadang-kadang ya 40, kadang-kadang ya lebih, kadang-kadang ya kurang. Kalau sekarang itu 25 pun kurang. Ya takut, tapi kan suruh pakai gini tau. Nah, pakai gini. Kalau batuk pakai gini. Nah, pakai gini. Sangat berat dari segi ekonomi, berdampak banyak karena pekerjaan suami saya juga jadi terganggu. Dari segi pendidikan juga tanggung jawab saya jadi bertambah besar, harus memikirkan keluarga tapi juga pendidikan anak saya, harus membagi waktu dan meluangkan lebih banyak kesebaran. Oke. Belum tadi mengakses Belum kemana? lagi akses ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, puskesmas, dan ke tempat-tempat pendidikan terapi untuk anak autis. Padahal saya sangat menyayangkan ya untuk pemerintah di sini terutama, kenapa tidak ada pelayanan terapi gratis, sementara di Kulon Progo saja bisa terapi gratis. Sementara di sini kok tidak ada. Saya berharapnya semoga di wilayah Bantul ini terutama tempat tinggal saya bisa ada akses layanan terapi gratis untuk anak autis. Karena jujur sangat membutuhkan. Autis itu terapinya nggak sebentar, nggak cuma setahun 2 tahun. Padahal kalau kita bayar per jam itu 100.000. Sahabat podcast APMD, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan berjumpa dengan topik yang sangat menarik. Bersama saya sudah hadir, saya kira buat saya pribadi, dua tamu istimewa ini bukan orang asing. Yang pertama, saya panggilnya apa? Aprilia Wayar itu kalau tidak salah sudah 2 kali kesini ya. Iya. Nah, yang pertama menjadi semacam dosen tamu ya, diskusi buku, novel. Iya. Saya moderatornya. Iya. Yang kedua menjadi pemantik diskusi film ya. Iya. Di ruang multimedia yang dihadiri. Ini yang ketiga. Oh, ini yang ketiga, makanya yang sudah tidak asing di Jalan Timoho, kampus desa. Ya, selamat datang di APMD. Iya. Nah, kalau yang ini tidak usah dikenalkan, sudah alumni di sini, manggilnya Bekti Suryani ya. Bekti Suryani, jurnalis di Harian Jogja. Ya. Kalau Aprilia tadi sekarang membidangi perempuan di Aji, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Kalau Aji saya juga tidak asing, waktu di Jakarta dulu. Teman-temannya banyak di Aji Jakarta. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Topik kita adalah soal perempuan dan pandemi. Ya, perempuan dan pandemi. Dua tamu kita kali ini adalah dua-duanya di bidang jurnalis ya. Nah, terkait dengan pandemi, saya kira salah satu yang kena dampak adalah perempuan. Akses yang selama ini dalam tanda kutip belum maksimal, sekarang makin tidak maksimal karena apa? Karena pandemi. Nah, saya ingin gambaran ringkas dulu sebenarnya apa yang terjadi pada umumnya perempuan ketika atau saat pandemi. Mungkin siapa dulu? Bekti dulu. Oke. Bekti dulu. Lebih keterbukaan informasi. Ya, betul. Iya.
Kalau persoalan pandemi hari ini, perempuan memang menjadi korban yang paling rentan terhadap situasi ini, karena kondisi perempuan saat ini, misalnya dalam jumlah tenaga medis, perempuan masih yang paling banyak. Tenaga medis ya. Iya, ditambah lagi dengan itu dampak dari pekerjaan, belum lagi dampak terhadap pekerjaan mereka di rumah. Artinya pekerjaan mereka jadi berlipat ganda. Misalnya anaknya masih bayi, tapi kemudian pemberlakuan work from home itu sangat memberatkan perempuan, karena selain dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor di rumah, dia juga tetap harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Jadi double job ya. Apalagi kalau misalnya anaknya sedikit besar ya, SD, seperti anak-anak saya misalnya SD, SMP, SMA gitu, mereka harus juga mendampingi mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Betul. Dan banyak sekali kita jumpai betapa sulitnya ibu-ibu terutama ya, karena di Indonesia ini kan laki-laki, saya laki-laki, laki-laki itu belum sadar bahwa pekerjaan di rumah adalah pekerjaan bersama. Nah itu yang dirasakan, jadi kerjanya double gitu ya. Iya, kerjanya jadi awalnya memang double ya, memang sebelumnya kerja di kantor misalnya untuk perempuan karir misalnya, kerja di kantor pulang, tapi itu masih ada jeda waktu membagi dua tugas ini. Tapi ketika pandemi ini kan semuanya dikerjakan di saat waktu yang bersamaan. Apalagi kalau misalnya contohnya anaknya masih bayi. Di saat dia sedang bekerja harus mengerjakan sesuatu online, lalu kemudian anaknya harus juga diawasi. Mungkin juga ada pengurangan pekerja di rumah karena pandemi ini, situasi ekonomi yang semakin sulit, dan mungkin dia harus mengurangi pekerja. Akhirnya semua pekerjaan di rumah kan dikerjakan oleh perempuan, yang otomatis. Walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki Indonesia juga tidak sadar, karena kesadaran itu saat-saat terakhir ini juga banyak bermunculan laki-laki yang mulai sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik itu pekerjaan yang harus dibagi bersama atau dikerjakan bersama. Ya betul, bahwa kesadaran laki-laki Indonesia memang belum. Di Jakarta seingat saya pernah ada lelaki feminis. Laki-laki baru, ada istilah. Kemudian juga ada istilah baru, laki-laki baru. Semoga makin bertambah ya. Saya ingin cerita, sejak kami menikah sampai sekarang belum pernah mempunyai pembantu. Semua dikerjakan sama-sama. Saya nyuci segala macam itu sudah biasa. Masa diceritakan di sini. Nah, bagaimana? Bagaimana dengan laki-laki lain untuk ikut? Betul ya. Tapi ini bagaimana dengan di bidang media? Kalau media punya peran penting ya, maksudnya mendorong informasi soal kondisi perempuan sekarang, karena secara teori perempuan itu sangat rentan. Dia tidak cuma terjadi tidak hanya saat pandemi, tapi bencana misalnya, atau pembangunan infrastruktur. Perempuan itu sangat rentan karena tadi sistem kita belum adil, patriarki itu masih kuat. Ketika urusan domestik harus dikerjakan oleh perempuan dan juga bekerja di luar, itu pertama mereka terkena dampaknya. Begitu juga bisa pembangunan, soal lingkungan, mereka yang akan paling rentan terkena dampak. Demikian juga pandemi, misalnya secara biologis, misal perempuan hamil dan sebagainya, di saat pandemi ini mereka kesulitan kemudian untuk mengakses layanan kesehatan. Juga imunisasi anak, karena apa? Karena anak ini juga urusan domestik tadi, patriarki tadi ya, perempuan yang harus mengurusi, dan pada saat pandemi mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan, imunisasi anaknya lagi-lagi perempuan yang kemudian paling berat menghadapi situasi ini. Itu belum termasuk persoalan ekonomi ya, karena saya juga ke lapangan dan bertemu dengan sejumlah perempuan seperti kalangan guru gendong, kemudian perempuan difabel, mereka sangat mengeluh sekali. Tidak hanya soal ekonomi, tapi seperti perempuan difabel, misalnya mereka kesulitan untuk mengakses layanan ke dinas sosial atau misalnya ke puskesmas dengan kondisi keterbatasan mereka di tengah pandemi, dan mereka perempuan-perempuan difabel ini di rumah harus mengajarin anak-anaknya belajar dan sebagainya. Dan penting sekali kupikir media untuk menyuarakan hal-hal yang tidak tersuarakan ini. Karena pandemi orang lebih banyak berbicara soal bagaimana kesehatan. Memang betul, kesehatan itu penting dan harus diberitakan, tapi juga ada hal-hal lain yang itu juga mestinya masyarakat perlu tahu dan pemerintah terutama perlu tahu. Kalau misalnya perempuan kesulitan mengakses layanan kesehatan, ibu hamil karena puskesmas banyak tutup, atau
rumah sakit banyak tutup, apa solusi yang dilakukan? Jangan sampai kemudian hal seperti ini menimbulkan persoalan baru seperti angka kematian ibu, kemudian anak kekurangan gizi karena tidak ada posyandu, yang tidak ada imunisasi, mereka tidak bisa akses imunisasi, tidak bisa posyandu, tidak tahu berat badan anaknya dan sebagainya yang biasanya dilakukan secara rutin. Jangan sampai kemudian muncul persoalan baru. Gitu Pak Tas mungkin ya. Tapi saya ingin menambahkan Pak Tas ini karena ini sebenarnya terkait peringatan Hari Hak Untuk Tahu ya, yang kita peringati 28 September. Jadi itu tadi kembali kepada peringatan Hari Hak Untuk Tahu adalah sebenarnya filosofinya itu mendorong keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya kita punya peran penting mendorong informasi publik terkait persoalan-persoalan perempuan ini. Mereka butuh informasi-informasi penting yang itu berguna untuk memandu hidup mereka. Dan itu media salah satunya punya peran strategis Pak Tas. Mungkin juga Aji juga yang punya divisi gender juga berkepentingan yang mendorong isu itu. Persis. Nah, biasanya kita berbicara tentang perempuan selalu di hari perempuan, ya. Tapi kali ini kita berbicara tentang perempuan pada hari Hak Untuk Tahu. Nah, sebenarnya kita kan punya undang-undang informasi publik, ya. Punya undang-undang yang sudah berapa tahun ya, kurang lebih 2008 ya disahkan. Ya, sudah cukup lama lah ya. Nah, tetapi implementasinya 2010. Saya kira semua kita tahu ya, tidak setiap undang-undang ujuk-ujuk kemudian membuka informasi. Masih banyak lembaga-lembaga yang masih pelit terhadap informasi. Nah, padahal itu hak kita untuk tahu, mengakses informasi, dan informasi itu kan hak publik untuk tahu setiap orang ya. Nah, kalau ini terkait pandemi ini kan kemudian banyak lembaga atau pemerintah pada umumnya lalu excuse, ini kan lagi pandemi, jadi ya wajar kok kalau hal-hal yang mestinya diterima oleh publik berkurang. Nah, ini kalau ada pejabat yang seperti itu, kira-kira gimana? Ada Pak Tas. Banyak ya? Bukan ada, banyak. Banyak, dan kami menemukan itu ya. Saya pikir tidak cuma di DIY. Informasi yang pelit itu nggak cuma soal non-pandemi, bahkan pandemi pun kita akui pemerintah tidak terbuka. Di DIY misalnya, bagaimana jurnalis kencang untuk mendorong Pemda membuka berapa dalam satu hari jumlah swab yang dilakukan, dari swab yang dilakukan berapa yang positif, supaya kita bisa tahu positivity rate. Positivity rate akan menggambarkan seberapa parah penularan COVID di satu wilayah. Jadi itu pertama itu. Awalnya itu tidak dibuka, kemudian jurnalis desak baru kemudian dibuka, atau bisa kita membuka mana zona-zona yang itu beresiko. Ini adalah panduan bermasyarakat. Kalau saya hidup di zona yang merah misalnya atau zona kuning, akan lebih hati-hati. Tentu pilihan-pilihan yang akan saya ambil mempertimbangkan kondisi itu, dan informasi-informasi itu kalau kita tidak dorong, mereka tidak akan buka. Itu baru pandemi. Belum informasi lain, layanan kesehatan yang tadi mereka selalu mengklaim misalnya layanan puskesmas baik-baik saja walaupun banyak yang tutup, nakes banyak terinfeksi, tapi nyata-nyatanya saya wawancara dengan kawan-kawan difabel, perempuan difabel, betapa mereka harus antri berapa jam lamanya untuk mengakses layanan kesehatan. Bagaimana kalau itu dialami oleh ibu hamil, orang-orang lansia misalnya dengan kondisi seperti itu. Itu kan informasi-informasi yang mereka tidak terbuka, dan kondisi sebenarnya apa, kenapa kita harus menutupi itu gitu. Karena itu kepentingan orang banyak gitu. Kalau memang puskesmas nggak mampu, nakes sudah kewalahan, ya udah sampaikan supaya ada opsi lain gitu kan yang dilakukan. Kalau dari Aji sendiri memang kemudian banyak berusaha untuk melakukan survei-survei seperti ini untuk keterbukaan informasi. Salah satunya di bulan Juni kemarin Aji Indonesia misalnya menyelenggarakan fellowship khusus untuk COVID. Fellowship khusus COVID. Dan dari Jogja misalnya Ketua Aji Sinta ikut, kalau saya ikut dengan tim dari Papua. Untuk dari rata-rata data yang masuk tulisan kawan jurnalis, ada satu hal yang sama, ketidaktransparan pemerintah dalam bidang anggaran dan juga pendataan jumlah pasien. Misalnya itu simpang siur. Jadi misalnya dan
karena kami di Kabupaten Nabire, itu bupatinya tidak pernah ada di tempat ketika ingin ditemui jurnalis. Lalu kemudian dilimpahkan ke Sekda. Misalnya ketika ditanya pada Sekda sebenarnya ini berapa dana anggaran COVID untuk Kabupaten Nabire misalnya. Itu tidak ada jawaban dan dia bilang untuk bantuan sosial coba tanyakan ke Kepala Dinas Sosial. Kami ingin angka. Iya, jadi kami ingin angka sebenarnya berapa dana yang cair gitu karena Nabire sebagai pintu masuk ke 3 kabupaten yang daerah pegunungan, itu mereka juga menguncurkan dana COVID ke Kabupaten Nabire sebagai pintu masuk. Nah ini yang kita ingin tahu transparansinya seperti apa, lalu penggunaannya seperti apa, lalu fasilitas apa yang sudah diberikan kepada teman-teman yang memang sudah menjadi pasien COVID gitu. Tapi ya itu ternyata bukan cuma di Papua dan di beberapa kota lain sama, dan mayoritas hampir isu itu semua muncul di semua tulisan teman-teman jurnalis. Saya kira banyak daerah ya, tadi contohnya di Jogja, mereka itu menutupi sesuatu, sepertinya ingin mengatakan aman-aman saja, bahwa demi ekonomi. Tapi ini kan bahaya kan, sangat berbahaya kalau yang ditutupi itu ternyata mengganggu keselamatan. Jadi mari terbuka, misalnya kemudian orang datang ke sini, ternyata COVID-nya naik. Nah, menjadi tugas terutama jurnalis untuk sebenarnya bukan jurnalis saja ya, banyak pihak ya, tapi jurnalis selalu di depan karena karena yang menggali informasi dan menyampaikan informasi ke publik. Nah, kalau kembali lagi ke topik yang akses perempuan, di Jogja seperti apa? Itu tadi Pak, yang saya ceritain bahwa banyak perempuan-perempuan yang mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan, mereka tidak tahu harus kemana. Saya bertemu juga dengan perempuan SPK Kinasih yang mereka mengadvokasi kondisi perempuan di pedesaan. Mereka tidak tahu soal apakah ada bantuan atau tidak. Bantuannya itu untuk siapa? Padahal di lingkungan mereka ada banyak janda-janda miskin misalnya, dan itu luput dari bantuan. Ketika mereka pengen masuk informasi soal ke perangkat desa, soal itu sangat tertutup. Jadi ini intinya datanya udah dari pusat lah. Kan mereka bertanya siapa yang dapat, benar layak atau tidak. Karena yang mereka advokasi ini di pedesaan itu banyak perempuan-perempuan janda, miskin, dan itu tidak tercover oleh bantuan gitu kan. Jadi ya itu, jadi banyak persoalan yang perempuan alami sebenarnya ya. Tadi juga yang perempuan difabel yang saya cerita, dia difabel cerebral palsy ya, karena dia harus menggunakan kursi roda. Anaknya difabel juga autis dan dia harus setiap hari dia harus belajar, harus mengajar dengan harus didampingi ya. Pemerintah mengklaim punya program guru berkunjung. Itu nggak pernah. Teman-teman difabel yang saya tanya beberapa itu mereka tidak pernah anak mereka dapat guru berkunjung. Harusnya kan pemerintah punya grade lah ya, kalau ngasih bantuan. Program guru berkunjung misalnya diprioritasin buat teman-teman difabel karena mereka yang paling berat. Baru kemudian teman-teman lah, harusnya kan ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Ini kan solusi, jangan sampai nanti kemudian ada generasi yang hilang, teman-teman difabel ini, anak-anak difabel yang mereka tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik selama pandemi. Gitu. Jadi ya jangan sampai pandemi itu menjadi alasan ketidakbecusan kerja gitu. Iya, itu dia. Sebenarnya kan harusnya bisa dicarikan solusi-solusi untuk situasi ini. Solusi, betul. Dan solusinya harusnya kan memprioritaskan yang paling rentan. Betul, perempuan satu, miskin misalnya, miskin perempuan difabel itu harus dapat prioritas pertama dibanding miskin perempuan difabel itu yang paling rentan ya, harus mendapat prioritas. Tapi kenyataannya mereka kesulitan, bahkan sampai kemarin saya masih mewawancarai perempuan difabel yang dia warga miskin, anaknya difabel, mereka tidak bisa mengakses guru berkunjung, itu jangan harap. Mereka nggak pernah merasakan itu, yang itu digembor-gemborkan oleh pemerintah sebenarnya, tidak ingin. Dan itu tidak terjadi ya? Itu tidak mereka alami. Saya tidak cuma bertanya satu, ada bertanya lagi ke anak-anak difabel lain, orang tuanya mengaku mereka tidak pernah merasakan program guru berkunjung misalnya. Padahal itu sangat membantu anak mereka ya, proses pendidikannya selama pandemi ini. Kita sering mendengar pandemi itu menjadi alasan ya. Menjadi alasan untuk macam-macam, termasuk menjadi alasan untuk bekerja tidak maksimal ya. Padahal mereka bisa lakukan, mereka bisa menyediakan termasuk data-data. Misalnya
data-data siapa yang harus menerima. Tetapi itu tadi alasan pandemi mereka kemudian tidak melakukan. Nah, ke depan saya kira lagi-lagi wartawan bagaimana teman-teman wartawan untuk terus setia mempush atau teriak-teriak dalam tanda kutip soal isu ini. Karena selama ini kan atau sampai nanti pandemi ini belum berakhir, alasannya selalu kesehatan. Ya, itu yang akan apalagi sekarang sebentar lagi ekonomi. Dan kalau itu yang akan dikemukakan, maka yang kita khawatirkan yang rentan-rentan tidak akan cover lagi. Nah, bagaimana teman-teman wartawan melakukan kontrol ya? Melakukan kontrol itu? Tentu tidak hanya wartawan sendiri, wartawan mesti mengajak teman-teman lain, entah teman-teman aktivis, pegiat-pegiat yang lain, saya kira. Mungkin Aji Jogja ya, bagaimana mungkin? Kalau dari teman-teman di Jogja sih, mungkin sebaiknya wartawan meliterasi diri ya soal COVID, soal kondisi di Jogja. Kalau dari Aji sendiri cukup banyak ya kegiatan sebenarnya, kegiatan yang memberikan edukasi mulai dari Aji Indonesia, Aji tiap kota, Aji Jogja. Jadi memang kemudian kalau Aji sendiri karena memang bisa dibilang kita minoritas di kalangan wartawan juga, sedangkan isu yang harus kita garap banyak, sehingga memang kita perlu pendekatan-pendekatan seperti ini agar kami diingatkan gitu. Misalnya sekarang kita bicara soal keberagaman, lalu kemudian kita kan hampir semua isu minoritas ini kan kami ambil semua gitu. Sehingga tapi sedangkan tenaga kami tidak sampai 50 lah yang aktif hari ini ya di Aji Jogja. Jadi memang tidak sampai 20 yang aktif, sehingga memang 50 itu udah banyak. 20 nah 20 itu kami udah cukup kerepotan dengan isu yang cukup banyak, sehingga acara-acara seperti ini sebenarnya baik untuk kita mengingatkan kita juga kembali bahwa ini juga ada bagian yang masih luput nih dari kami nih, dari Aji. Tapi sejauh ini yang terkait pandemi selalu menjadi prioritas, dan semua kegiatan kami selalu mengingatkan standar kesehatan dan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Selama ini kegiatan kami upayakan tetap dalam bentuk daring, tidak tetap menjadi kami menghindari penularan juga, meminimalisir lah. Kalau media sih itu tadi ya, saya pikir media kan berperan penting ya, tapi penting bagaimana cara kita untuk melakukan itu adalah wartawan sendiri harus mengupgrade pengetahuan terutama soal pandemi, supaya bisa melihat persoalan secara jernih. Misalnya begini, ketika pemerintah menggencarkan ekonomi, apakah itu benar gitu? Harus media mestinya kritis dong, koreksi gitu. Kami pernah mewawancarai beberapa epidemiolog soal ini. Apa keputusan yang perlu kita ambil di saat pemerintah menggaungkan ekonomi? Terus terang dia mengkritisi di DIY. Dulu kami wawancara epidemiolog UGM waktu itu, Dr. Doni Faris Sandono. Dia berpendapat bahwa sebenarnya cara yang paling win-win solution, paling moderat itu adalah tarik ulur. Kita nggak bisa melonggarkan dengan ekonomi karena akan banyak korban berjatuhan. Jadi kapan saatnya kita mengulurkan, melonggarkan situasi, kapan kita harus memperketat. Dia mencontohkan DIY saat ini penularannya sudah sampai kepada tahap community transmission, penularan komunitas itu penularan yang sudah meluas, kita tidak tahu lagi sumber penularannya dari mana. Saya sekarang bisa tertular karena sudah tidak bisa dilacak karena upaya tracing dengan penularan sudah kalah cepat. Itu yang terjadi di DIY sekarang. Epidemiolog menyarankan bahwa Jogja harusnya memperketat lagi, kembali seperti Maret. Kita tidak bisa menghentikan transmisi, tapi bisa mengendalikan supaya tidak banyak yang berjatuhan korban. Karena sekarang sudah lebih dari 70 orang meninggal yang positif. Itu yang positif. Kalau yang dimakamkan dan protokol COVID, data BPBD itu sudah 300 lebih. Itu yang dimakamkan dengan protokol COVID. Meskipun jadi, itu positif, ada positif di sana, ada yang suspek, ada yang dia tidak sempat di swab, dia keburu meninggal tidak sempat di swab, ada yang kemudian hasil swabnya negatif misalnya. Itu sudah 300 lebih yang dimakamkan dengan protokol COVID. Jadi kalau saran epidemiolog adalah memang kita tidak bisa sepenuhnya ekonomi atau kesehatan. Harusnya hal-hal seperti ini kan harusnya dimengerti oleh media. Ketika dia mengerti, dia bisa
menyampaikan itu ke masyarakat, persoalan apa yang harus kita lakukan. Persis. Sama juga dengan perempuan, kalau kita tidak mengerti persoalannya di lapangan seperti apa, kita nggak bisa kita tidak bisa menulis soal kondisi-kondisi mereka gitu atasnya. Ya. Ya memang tugas berat wartawan harus tahu dulu ya. Harus diri ya. Literasi tentang COVID, tentang perempuan harus lebih banyak, sehingga ketika menulis, ketika memberitakan apakah itu tentang COVID, apakah itu tentang perempuan, jauh lebih bagus di bidang di bidang perempuan maupun COVID. Nah, kita semua tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Itu satu. Kemudian kita juga tidak tahu hal-hal yang selalu ditunggu, yaitu vaksin ya. Meskipun banyak orang November katanya. November ya. Intinya kita tidak tahu kapan seperti sekarang ini pandemi itu akan berakhir. Nah, kalau kita tidak tahu, berarti hal-hal yang kita khawatirkan dari awal yang rentan itu juga akan seperti itu sampai pandemi ini berakhir. Nah, kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan agar kelompok rentan seperti perempuan, difabel, miskin itu terutama di daerah sekitar kita itu tidak makin terpuruk. Tidak makin terpuruk. Ya, kalau dari AJI selama ini ya kita tetap melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok minoritas termasuk perempuan dan teman-teman difabel. Kita berusaha supaya ini menjadi inklusi, tidak. Jadi memang kalau bicara soal upaya-upaya itu yang tadi saya bilang, mungkin kita luput, kadang-kadang ada yang kita luput, kita butuh diingatkan kembali. Kalau wartawan itu kan pada prinsipnya dia akan menulis apa yang dia pahami. Jadi ketika dia tidak memahami sesuatu, walaupun misalnya hari ini dia bicara soal buruh gendong, saya belum pernah bertemu buruh gendong, saya nggak mau mengambil resiko menulis apa yang tidak saya tahu. Betul. Sama seperti ketika orang bicara kejawen, orang bicara bertahun-tahun. Setelah saya turun lapangan, setelah saya ngobrol dengan mereka, setelah saya tahu, baru saya berani menulis. Artinya, tahu ya? Iya. baru tahu. Jadi memang artinya begini, yang tadi saya bilang, wartawan itu akan menulis apa yang dia tahu. Jadi bagaimana cara kita supaya teman-teman yang bicara isu Papua ingin supaya media menulis tentang perempuan dan COVID, ya teman-teman perempuan ini lebih mendekatkan diri pada teman-teman wartawan. Ayo saya punya narasumber nih di kampung sini, dia menarik. Jadi bukan cuma mendengarkan cerita dari seorang aktivis perempuan, tapi bagaimana aktivis perempuan ini memberikan saya akses untuk bertemu dengan perempuannya yang dianggap sebagai korban dari situasi pandemi COVID ini misalnya. Dan itu akan memberikan peluang bagi isu-isu perempuan lebih banyak ada di media dan dibaca oleh masyarakat luas. Nah, sebenarnya ada kearifan lokal, ya, kearifan lokal di mana-mana termasuk di Jogja yang juga banyak dilakukan oleh perempuan, yaitu tentang itu loh, gotong royong melalui yang sederhana. Misalnya saya punya kelebihan, saya hari ini belanja 3 kilo misalnya, kebutuhan saya cuma setengah kilo atau 1 kilo, yang 1 kilo saya taruh di saya cantelkan di tempat umum supaya bisa diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti ini saya melihat awal-awal pandemi ini marak, ya. Kemudian ada apa nih di Jogja ini, kalau tidak salah ada lumbung apa tuh yang teman-teman aktivis itu? Solidaritas Pangan Jogja. Solidaritas Pangan Jogja. Nah, apakah yang seperti itu masih berjalan atau hanya awal-awal saja? Saya khawatirnya yaitu di awal-awal gencar, sekarang meskipun sekarang masih pandemi, lama-lama turun. Dan memang kelihatannya seperti itu. Dianggap sudah baik-baik saja, padahal belum. Nah, itu gimana? Jogja yang tergabung dalam Solidaritas Pangan Jogja. Di Jogja ada di dalam Solidaritas. Tapi akhir-akhir ini memang kemudian aktivitasnya pun berkurang dan hampir tidak ada sebenarnya. Sudah hampir sebulan terakhir ini.
mungkin terkendala sumber daya ya kan, sumber daya pasokan pangan dan sebagai bantuan pangan. Betul. Nah, memang awal-awal itu saya melihat, waduh, saya optimis kan, di berbagai kota termasuk Jogja dengan adanya kegiatan lumbung apa tadi? Solidaritas pangan itu sampai diliput di koran nasional, kemudian berkali-kali mengadakan acara, ada Mas Dodok segala macam kan. Iya, betul. Dodok Jogja. Iya. Saya optimis sekali. Ya moga-moga Mas Dodok kalau mendengar ini, saya yakin tidak kemudian luntur, tapi mungkin karena stamina, mungkin karena sumber daya makin berkurang. Nah, mungkin teman-teman media tugasnya kurang mendorong terus mungkin ya, menggedor-gedor, mengingatkan ya. Memang tugas itu kan perlu stamina. Nah, tetapi kekhawatiran kita kan pemerintah terutama di lokal itu kan mementingkan ekonomi. Ya. Mementingkan ekonomi yang tadinya beberapa kafe di beberapa tempat ini ada peraturan jam sekian, sekarang sepertinya sudah tidak ada aturan lagi sekarang. Seingat saya ya. Saya kadang-kadang kalau lewat di Jalan Palagan itu ada sebuah kafe, nggak usah saya sebut namanya, itu ramenya minta ampun sampai malam. Dan tidak ada pembatasan sama Tidak ada pembatasan. Ya memang saya belum pernah ke dalam ya, tetapi dari luar kita bisa penuhnya minta ampun. Saya khawatir jadi klaster baru demi ekonomi itu tadi, demi ekonomi, tapi malah mengorbankan melahirkan klaster baru. Nah, saya yakin teman-teman wartawan juga sudah ngoyak-oyak, sudah sering mengkritik, tapi ya bisa jadi kalau yang kritik cuma wartawan dianggap angin lalu. Kritiknya harus lebih kencang dan lebih masif. Jadi tidak hanya beberapa media, tapi semua media harusnya kompak. Semua media kompak. Harus clear dulu. Betul. Ketika kita mengklaim ekonomi dibuka, tapi kemudian banyak yang meninggal, kemudian sistem kesehatan kita terancam kolap karena terlalu banyak orang positif. Pada akhirnya itu kan mengganggu ekonomi juga. Mengganggu ekonomi, orang takut kesini. Kalau kita bisa mengatasi ini, jangan sampai rumah sakit kolap, sistem kesehatan kita terjaga, bertahanlah dulu, berketatlah dulu, bersabar sampai kemudian vaksin datang. Sampai semuanya bisa diatasi gitu. Agak sedikit bersabar lah dulu, jangan kemudian semuanya dilonggarkan. Karena apa? Kalau tidak hanya kesehatan, kalau misalnya pejabat pemerintah, Pemda sudah kantor pada banyak yang tutup karena banyak yang terinfeksi atau meninggal, wah itu bisa kacau, sistemnya bisa chaos kalau seperti itu. Sebenarnya juga kan masalah lain yang harus menjadi perhatian adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian mampu mengambil alih fokus dari jurnalis. Misalnya ketika sedang pandemi orang masih bicara tentang kelompok rentan dan lain-lain, tiba-tiba kita jangan lupa dengan Omnibus Law yang tiba-tiba mengalihkan perhatian semua elemen masyarakat hari ini. Tiba-tiba ngomongin. Iya, tiba-tiba ngomongin, dan ini sebenarnya soal Omnibus Law dekat sekali loh dengan keterbukaan informasi. Artinya rakyat berhak mengakses draft ketika masih dalam bentuk draft itu sejak awal sudah tertutup. Nah itu harusnya menjadi PR, catatan keterbukaan informasi publik, karena memang di atas kertas itu kita baik, kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Kita sudah merayakan keterbukaan informasi publik itu sejak 2011 kalau tidak salah, karena Hari Hak untuk Tahu itu diperingati pertama kali tahun 2002 di Bulgaria waktu itu, kesepakatan 60 negara termasuk Indonesia, dan kita merespon baik dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 dan 2011 kita merayakan, tapi itu di atas kertas. Kenyataannya kita bisa melihat kasus Omnibus Law, belum lagi COVID, belum lagi tadi yang saya cerita akses perempuan informasi soal imunisasi, layanan kesehatan, itu sebenarnya praktiknya tidak seperti yang di atas kertas sebenarnya. Keterbukaan informasi publik itu. Jadi saya pikir penting ya momen ini 28 September lalu. Sebenarnya walaupun talk show-nya udah agak telat, Pak. Nggak apa-apa. Masih relevan. Nggak apa-apa, masih relevan. Apalagi masih soal COVID, masih relevan. Masih soal COVID, masih relevan. Perempuan juga masih relevan. Jadi momentum kita sebenarnya untuk
untuk semakin gencar mendorong keterbukaan informasi publik itu sebenarnya. Omnibus Law itu adalah contoh nyata. Betapa hak-hak terhadap informasi itu dilanggar sebenarnya. Kalau kita mau bicara hak masyarakat minoritas, itu masih jauh api dari panggang sebenarnya, karena masyarakat yang secara luas saja bisa dikebiri sedemikian rupa melalui proses. Iya, apalagi yang kecil-kecil ini sudah nggak dianggap. Nah, kita tinggal di Jogja, ya. Jogja dikenal sebagai kota pendidikan, ya. Di sini banyak perguruan tinggi, besar kecil banyak, ya. Nah, bagaimana menurut Bekti dan April, ya, peran perguruan tinggi ikut mendorong entah itu keterbukaan informasi publik, dan topik-topik yang sedang kita bicarakan, perempuan, COVID dan sebagainya. Ya sebisa mungkin itu hal-hal yang kita tuliskan, walaupun memang kemudian jumlahnya minim, masih belum menjadi tadi seperti usulan Bekti. Ini kalau dikerjakan 1-2 wartawan tidak nendang gitu loh. Tidak nendang. Sehingga kita harus butuh berkolaborasi dalam melahirkan tulisan-tulisan oleh beberapa jurnalis yang mungkin juga bersama beberapa media. Misalnya ada targetan waktu tertentu, pada bulan sekian kita bicara isu perempuan dan COVID misalnya. Nah itu kita dan harapan akhirnya kan isu ini didengar pemerintah atau diakomodir pemerintah. Iya, kalau saya sih, saya perguruan tinggi sangat penting ya. Maksud saya di saat elemen-elemen demokrasi, misalnya DPRD tidak bisa diharapkan, DPR maksud saya tidak bisa diharapkan, kemudian eksekutif tidak bisa, ruang-ruang suci itu kan harapannya di perguruan tinggi. Jadi penting sekali perguruan tinggi itu independen sebenarnya menurut saya, tidak berpihak ke siapapun, apalagi pemerintah, karena kita itu mengkritik bukan kita benci ya, beda, tapi kita mengkritik karena kita cinta sama negara ini, sama pemerintah, kita cinta dengan pemerintah. Jadi mereka harus diingatkan ketika mereka melanggar hak akses publik terhadap informasi. Perguruan tinggi ini sebenarnya punya peran strategis, nggak cuma media, dia punya mahasiswa, maksud saya budaya-budaya kritis terhadap pemerintah, budaya-budaya kritis terhadap regulasi yang tidak benar ya. Tapi kalau ya kita harus apresiasi juga, kalau memang pemerintah benar ya kita apresiasi, tapi kalau memang salah kita harus ingatkan. Mahasiswa harus tetap dibudayakan untuk tetap kritis, jangan bungkam gitu, karena harapan kita ke siapa kalau bukan ke mahasiswa di saat orang lain punya banyak kepentingan, politisi punya banyak kepentingan, DPR jelas, mahasiswa adalah kunci gitu. Perguruan tinggi bisa mendorong itu. Kalau memang tidak tidak terbuka terhadap informasi, ayo perguruan tinggi sampaikan petisi, sampaikan kritik gitu. Saya pikir sangat strategis peran perguruan tinggi ini, apalagi APMD ya, pantas ada ilmu pemerintahan dan basisnya memang sosial gitu, politik, itu adalah aktivitas yang sangat tepat. Dan apalagi APMD desa ya, di desa itu banyak kelompok rentan, pantas ada perempuan, ada orang-orang desa rentan, itu harusnya jadi fokus pembelaan APMD, sikapnya jelas terhadap keterbukaan informasi publik, terhadap kelompok rentan juga. Acara kita sekarang ini adalah bagian, saya kira bagian dari upaya kita kolaborasi antara wartawan, institusi wartawan dengan perguruan tinggi dalam upaya mendorong agar kebijakan publik lebih terbuka, pemerintah lebih peduli dengan apa yang disuarakan oleh wartawan, lebih peduli kepada masyarakat rentan, kelompok-kelompok rentan, perempuan, difabel, miskin, dan seterusnya. Perempuan pedesaan ya juga. Perempuan pedesaan. Di desa juga. Nah terkait ini tadi yang disinggung oleh Bekti bahwa peran perguruan tinggi. Nah di perguruan tinggi itu kan ada mahasiswa, ada dosen, ada katakanlah lembaga. Nah biarkanlah mereka mahasiswa silakan, kalau memang ada kebijakan yang dirasa perlu dikritik, silakan kritik. Nah, dosen tidak perlu alergi terhadap mahasiswa yang melakukan kritis. Nah, khusus di APMD ini sudah berapa episode ya, kami melakukan podcast khusus Omnibus Law. Mungkin kalau nggak salah sudah tiga seri ya. Dan dosen itu ngomong
sesuai dengan pikirannya, keilmuannya dia. Yang dosen IP ngomong tentang bagaimana perspektif dari pemerintahan, yang komunikasi berbicara tentang perspektif komunikasi pemerintah yang tidak berjalan terkait dengan Omnibus Law, yang pembangunan sosial juga bicara tentang perspektifnya, dan ini tidak dihambat oleh Pak Ketua. Bahkan Pak Ketua mendorong itu, meskipun ada surat dari Dikti ya, perguruan tinggi harus melakukan sosialisasi. Ada suratnya. Nah, ini adalah bagian sosialisasi. Ya kan? Sosialisasi. Podcast sosialisasi, tetapi menurut versi perguruan tinggi masing-masing. Iya. Ini kan sosialisasi. Betul. Nah, apalagi sosialisasi yang tengah kita lakukan ini adalah kolaborasi ya. Jadi perspektifnya lebih luas, lebih bagus menurut saya loh. Mungkin kita sudah diskusi ini sudah cukup panjang, tetapi saya ingin semacam closing statement ya, semacam lah ya. Kira-kira apa yang ke depan yang ingin masing-masing tamu saya yang istimewa ini, saya ganteng sendiri ya. Biasanya yang perempuan itu sedikit ya. Ini saya minoritas. Karena temanya memang sedang kita bicara tentang perempuan. Apa kira-kira yang ingin disampaikan April dan Bekti? April mungkin. Oke. Perempuan itu selalu menjadi kelompok yang rentan di tengah sistem yang sangat patriarki. Yep. Sehingga pesan saya kepada perempuan-perempuan yang sudah bisa mandiri atau siapapun dia, sebenarnya kesempatan itu jangan menunggu diberi kesempatan. Coba cari kesempatan, raih kesempatan itu sendiri, rebut kesempatan itu. Bukan untuk siapapun dia, tapi untuk dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri dan belajar mencintai hidupnya. Terima kasih. Kalau saya karena ini perayaan Hari Hak Untuk Tahu, saya cuma ingin mengajak pendengar gitu untuk bahwa informasi publik itu hak setiap orang loh. Jadi jangan merasa aneh ketika kita ingin mengakses informasi gitu terkait misalnya Omnibus Law atau pandemi COVID-19 misalnya. Itu hak kita, dan kalau Indonesia yang lebih baik, kita harus mendorong keterbukaan informasi publik, termasuk juga soal isu-isu perempuan gitu Pak Tas mungkin. Dan harapan saya lebih banyak kolaborasi lagi perguruan tinggi, media, kemudian CSO, kita harus bekerja sama, berangkulan, bergandengan mendorong keterbukaan informasi. Terima kasih dua tamu saya yang istimewa di hari peringatan Hari Hak Untuk Tahu. Saya jadi tahu betapa dua tamu ini istimewa. Yang satu novelis, sudah berapa novel? Novel kelima. Produktif ya. Produktif. Jurnalis, alumni. Saya jadi tahu itu semua. Sahabat podcast APMD, ikuti terus podcast dari APMD karena selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Sekali lagi terima kasih April dan Bekti. Juga terima kasih buat sahabat podcast APMD. Kita akan berjumpa lagi di topik-topik yang akan datang. Sampai jumpa.